chat aja ya, di kolom chat. Bentuk filenya Microsoft Excel ya. Nah, bentuk filenya Microsoft Excel. Nah, silakan di-download dulu ya supaya nanti bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, kalau saudara belum membuka SPSS-nya, silakan dibuka dulu supaya nanti kita sama-sama ya, supaya nanti sama-sama. Silakan. Oke, nah sekarang coba diperhatikan dulu ya. Untuk yang pertama, nah ini Bapak mau ulas dulu nih ya. Oke, apa bedanya korelasi dengan regresi? Barangkali ada yang masih ingat tentang korelasi. Kalau regresi mungkin belum ya, karena di sini tidak ada kelompok yang membahas regresi seperti ini. Oke, kalau korelasi itu apa? Korelasi itu tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel, gitu ya. Misalnya begini, kalau di pendidikan matematika itu, misalnya ya, apakah ada hubungannya ya antara intensitas belajar matematika dengan hasil belajar matematika misalnya. Intensitas itu artinya kan durasi belajar begitu ya. Apakah betul durasi belajar itu mempengaruhi hasil belajar matematika? Nah, maka itu kita akan lihat nih, apakah memang ada hubungan antara intensitas belajar dengan hasil belajar matematika. Nah, maka itu digunakanlah uji korelasi itu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak maksud Bapak? Bisa ya? Nah, di sini korelasi ya atau hubungan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan ataupun bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, di mana variabel yang satu pasti sifatnya independen dan variabel yang lain itu sifatnya dependen atau terikat. Ya. Nah, kemudian ketika menganalisis hubungan, saudara juga harus bisa menentukan jenis hubungannya. Nah, apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Oke, salah-salah ya. Nah, jadi maksud jenis hubungannya itu di sini, apakah hubungannya simetris, hubungannya kausalitas, atau hubungannya interaktif. Nah, sebagai contoh misalnya begini, kalau yang disebut dengan hubungan simetris ya, ini merupakan hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan sebab akibat atau saling mempengaruhi. Nah, jadi dua-duanya itu tidak ada sebab akibat, tidak juga saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, tetapi ini menyatakan adanya kebersamaan antara dua variabel. Nah, ini bisa dua, bisa juga lebih nanti kalau untuk korelasi, gitu ya. Nah, jadi bagaimana Pak kalau misalnya hubungan simetris itu contohnya? Nah, misalnya begini, ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Nah, katakanlah kalau yang penampilannya wah itu pakaiannya mahal, apakah betul atau tidak? Nah, belum tentu kan. Nah, jadi di sini memang ada sebuah kasus
yang memang kita hubung-hubungkan, tetapi hubungannya itu belum tentu benar kejadiannya, gitu. Nah, atau misalnya hubungan antara adanya burung gagak dengan kematian seseorang misalnya. Nah, ini juga hubungan simetris. Ya, memang kalau misalnya ada burung gagak, ya berarti ada orang yang meninggal seperti itu. Tetapi ya tidak demikian juga, gitu. Nah, tetapi ini selalu kita hubungkan. Nah, tapi ada lagi misalnya hubungan tingkat pendidikan dengan kesuksesan seseorang. Katanya kalau misalnya yang tingkat pendidikannya tinggi, maka kesuksesannya itu juga akan lebih baik, gitu. Nah, belum tentu juga ya. Nah, ternyata banyak juga orang yang pendidikannya itu SD bisa jadi anggota DPR, gitu kan. Nah, ini juga apa yang hubungan simetris itu dikatakan ada hubungan, tetapi dari kedua variabel itu tidak saling mempengaruhi, ya. Tidak ada sebab akibatnya juga, gitu. Nah, itu yang disebut dengan hubungan simetris, gitu. Nah, kemudian ada lagi nih hubungan kausalitas. Nah, kalau yang disebut dengan hubungan kausalitas itu adalah hubungan antara dua variabel ataupun lebih yang sifatnya mempengaruhi antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, biasanya ini kalau misalnya saling mempengaruhi, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya apa? Ya, tadi yang seperti Bapak sebut, misalnya hubungan intensitas belajar dengan hasil belajar seseorang. Nah, itu kausalitasnya. Nah, hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan produk. Nah, dengan adanya tingkat penjualan produk, ini dipengaruhi oleh biaya promosi, misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan tingkat pengangguran dengan tindakan kejahatan. Nah, katanya kalau makin banyak kejahatan, nah itu biasanya tingkat penganggurannya tinggi, misalnya. Nah, itu apakah benar atau tidak? Nah, biasanya yaitu yang disebut dengan kausalitas. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga. Jenis hubungan yang ketiga yaitu hubungan interaktif, di mana hubungan interaktif ini bisa bertukar pasangan antara variabel Y dengan variabel X-nya. Variabel dependen bisa jadi variabel independen, begitupun sebaliknya. Variabel independen bisa menjadi variabel dependen. Nah, ini yang disebut dengan hubungan interaktif. Contoh, hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi tenaga kerja. Nah, artinya kalau misalnya X-nya itu adalah motivasi kerja, maka Y-nya prestasi tenaga kerja. Tetapi tidak menutup kemungkinan prestasi tenaga kerja bisa dijadikan sebagai X dan motivasi kerja bisa dijadikan sebagai Y. Jadi kalau misalkan Bapak balik, misalnya ya, untuk yang hubungan interaktif, hubungan antara prestasi tenaga kerja dan motivasi kerja, gitu kan? Mungkin saja prestasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh motivasi kerja, gitu, atau mempengaruhi motivasi kerja, ya, gitu kan? Bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi. Jadi boleh dibolak-balik kalau untuk hubungan interaktif. Nah, jadi jenis hubungannya itu macam-macam. Ada hubungan simetris, ada hubungan kausal atau kausalitas, dan ada hubungan interaktif. Nah, kalau yang hubungan interaktif, variabel X1 dengan Y itu bisa ditukar posisinya. Ya, dependen, independen, independen menjadi dependen. Begitu ya. Nah, sekarang kita ke yang sederhana dulu, ke bagian korelasi. Ya. Nah, di sini ada kasus nih, ya, yang Bapak sampaikan tuh di kolom chat, ya. Di sana kan Bapak sudah menyampaikan ada file Excel, ya. Nah, di sini ada sebuah iklan, nah, sebuah perusahaan iklan, ya, ingin mengetahui ini hubungan, berarti kausalitas, berarti asosiatif, ya, hubungan antara durasi iklan, nah berarti kausalitas ya. Durasi iklan yang ditayangkan per bulan oleh salah satu stasiun televisi swasta terhadap tingkat penjualan. Nah, ini ada terhadap tingkat penjualan. Berarti di sini mempengaruhi, gitu ya. Nah, kemudian diambil durasi penayangan iklan dan tingkat penjualan setiap bulan dengan data sebagai berikut. Nah, datanya ini satu independen, satu dependen. Ini variabel X yang durasi, ya. Nah, ini X, di sini adalah Y, gitu kan.
Nah, di sini yang diambil dari mulai bulan Januari sampai November pada tahun 2020 nih. Nah, pertanyaannya, dengan cara kepercayaan 95%, hipotesis dari penelitian tersebut, beserta hipotesis statistiknya. Kemudian yang kedua, berapa besar hubungan Y gitu ya, atau kepada Y. Kemudian berapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Nah, kemudian yang terakhir, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara durasi penayangan iklan terhadap penjualan barang atau penjualan produk. Nah, di sini yang harus kita uji adalah poin D. Karena apa? Karena poin B dan C itu hanya bukti berapa sampai berapa nih? Ada yang tahu nggak? Kemarin ada korelasi negatif 0 dan positif. Nah, positif itu sampai berapa nih korelasi itu? Sampai berapa? Ada yang tahu? Oke, yang membahas materi korelasi ini. Nah, kayak ada kan ditulis tuh daya serap korelasi itu atau misalnya interpretasi korelasi itu berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Berarti tidak memperhatikan nih korelasinya. Ada yang tahu nggak? Coba searching Izin Bapak interval yang korelasi. koefisien korelasi bukan Bapak yang nol Ya sampai betul, satu, koefisien korelasi. Berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Hmm. 0 sampai 1. 1 Bapak. Kalau 1 itu artinya kuat korelasinya ya. Kalau 0 itu berarti rendah atau lemah korelasinya. Nah, jadi nanti di sini kan berapa besar hubungan korelasi antara variabel X dan Y. Pasti di sini untuk poin B jawabannya itu 0 sampai dengan 1 jawabannya. Nah, kalau berapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y, nah nanti ini tergantung. Nah, nanti bisa dilihat di tabel berikutnya. Gitu ya. Oke, kita sekarang menuju ke nomor A dulu. Buatlah pasangan hipotesis dulu nih. Karena di sini yang diujinya adalah ada hubungan atau tidak ya yang secara signifikan antara durasi penayangan iklan terhadap penjualan barang, berarti kita buat hipotesisnya. Untuk hipotesis nolnya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penayangan iklan dengan tingkat penjualan produk. Sedangkan hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penayangan iklan dengan tingkat penjualan produk. Kriteria pengujiannya, nah ini juga nanti diuji normalitasnya, diuji linearitasnya, kalau regresi ya, tapi kalau untuk korelasi ya cukuplah uji normalitas. Kalau misalkan yang mau pakai percent correlation, berarti harus uji normalitas karena menggunakan parametrik. Tapi kalau misalnya yang apa kenal tahu atau satu lagi itu apa ya Spearman rank, nah itu pakai non parametrik gitu ya. Nah berarti untuk kriteria pengujiannya di sini, apabila nilai signifikansinya kurang dari apa maka H0 ditolak. Nah, dan H1 diterima atau H alternatif diterima. Oke, ya itu ya untuk pengujiannya. Nah, sekarang kita coba masuk ke program SPSS-nya. Silakan dibuka dulu program SPSS-nya. Oke, Bapak tampilkan sekarang program SPSS-nya ya. Oke, silakan dibuat dulu. Berarti ada variabel apa aja? Tadi ada bulan, ada durasi iklan,
ada TP itu tingkat penjualan. Nah, coba dibuat dulu seperti ini, ya. Silakan. Nah, yang bulan ini boleh nominal, sedangkan untuk yang DI dan TP ini scale. Dan yang bulan untuk tipe datanya pilih string ya. Nah, jangan lupa, bukan numerik nanti. Pilih string. Kalau yang lainnya ini numerik, angka. Oke, sampai sini dulu silakan. Kalau yang sudah boleh, kalau sudah. Sudah? Yang lainnya sudah? Kalau sudah, kita lihat dulu di data view-nya apakah sudah betul. Nah, nanti dalam data view bentuknya gini, bulan, DI, dan TP. Ya, 3 kolom. Dan kita lihat ke Excel-nya. Nah, ini tinggal di copy paste ya. Nah, ini kita copy paste. Oke, sudah di copy paste. Nah, gini ya. Kalau sudah gini gimana? Sudah ada datanya? Kemana? Ke menu apa? Pilih ke Analyze. Kemudian pilih apa? Correlation. Nah, pilihnya parsial atau bivariat. Pilihnya yang bivariat, ya karena satu. Ya. Nah, nanti masing-masing masukin ke variabel di sini. Pindahkan ke tanda ini ya. Pindahkan. Nah, untuk optionnya kita pilih exclude case pairwise, boleh. Ya. Nah, untuk correlation coefficient-nya di bagian bawah. Nah, ini kita centang aja tiga-tiganya, baik yang parametrik maupun yang non-parametrik ya. Yang parametrik kan diwakili oleh Pearson, yang non-parametriknya nanti diwakili oleh Kendall Tau ataupun Spearman rank. Kemudian test of signifikansinya kita pilih to tile. Untuk stylenya ini 0 ke untuk stylenya, oh ya ini tidak ada ya. Oke, kita close saja. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Nah, tinggal di OK. Kita lihat di hasilnya ya. Nah, kita OK. Bahwa pindahkan ke bagian hasil output. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Hmm. Oke, nah ini sudah muncul ya. Sudah bisa dilihat di layar hasilnya.
correlation? Ada? Oke. Nah, di sini kan ada durasi penayangan iklan, ada tingkat penjualan. Tuh. Nah, kemudian di bawahnya juga ada nih non-parametric correlation. Nah, non-parametric correlation-nya itu adalah yang ini. Andal tau sama si Spearman correlation, Spearman line correlation. Nah, kita bahas dulu di bagian sebelah sini ya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat di bagian, tadi pertanyaan dulu ya, Bapak coba bagi dua lah supaya gampang. Ini, ini. Sebentar Bapak stop share screen-nya supaya nanti dua-dua ya. Hmm. Hmm. Coba, ini yang muncul apa? SPSS dengan Excel, Bapak. Nah, ya betul ya. Berarti ini eh, dua tampilan ya. Oke, kita coba dulu nih. Tadi yang pertama dulu. Pertama, ujilah apakah eh, ujilah apakah ada hubungan signifikan antara durasi iklan dengan tingkat penjualan. Nah, di sini kalau misalnya tingkat signifikansinya itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, di sini kita lihat tutelnya itu berapa sih sig tutelnya. Nah, kita lihat nih. Sig tutelnya adalah berapa? Ada yang tahu? 0,000, Pak. Nah, ini akan selalu sama di sini dan di sini. Ya, begitu juga nanti ini dengan ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini sig tutelnya adalah 0,00. Artinya kurang dari alfa, maka H0 itu ditolak. Kalau H0 itu ditolak, maka H alternatif yang diterima, H alternatif yang diterima apa? Nah, ini apa artinya? Terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penayangan iklan dengan tingkat penjualan produk. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ini kurang dari 0,05, ya berarti di sini ada hubungan ya yang signifikan. Nah, berarti yang D udah kejawab nih. Nah, tinggal yang B dan yang C. Yang B, berapa besar hubungan kolerasi antara variabel X terhadap Y? Nah, besarnya itu adalah 0,878. Ini yang disebut dengan nilai R. Nah, ini yang disebut dengan R. Nah, gitu. Nah, berarti 0,878. 0,878 berarti hubungannya sangat kuat atau signifikan. Karena strong gitu ya, kuat 0,8. Hampir ke 1 kan. 0,8, 0,9. Nah, itu udah menyatakan hubungannya itu kuat. Jadi, ada hubungan yang signifikan antara durasi penayangan iklan dengan ini penjualan produk. Nah, kemudian dilanjutkan berapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Nah, kalau bisa sumbangan, berarti nanti nilai ini kita harus konversi dulu menjadi R square atau yang disebut dengan R adjust square, koefisien determinasi. Berarti ini harus kita kuadratkan nih nilai R-nya. Kalau nilai R-nya adalah 0,878, nah ini kita kuadratkan nih. Nah, jadi berapa? Nah, kita coba cek di Excel aja supaya gampang ya. Oke, langsung ya di sini ya. Nah, berapa besar sumbangannya? Sama dengan 0,878
pangkat 2. Nah, ini baru dikalikan dengan 100%. Nah, jadi ini dikali dengan 100%. Nah, 100% itu dihitung. Kalau 100% berarti itu 77% ya harusnya ya. Nah, karena memang ini nomornya belum di set. Nah, jadi gini harusnya. Nah, jadi sumbangan X terhadap variabel Y-nya itu adalah 77,09%. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nah, biasanya kalau terkait dengan korelasi, pertanyaan yang sering muncul itu ini B, C, dan D biasanya. Ya, berapa besar hubungannya, berapa besar sumbangannya, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara A dan B misalnya. Nah, akan selalu seperti itu untuk uji korelasi itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di yang non parametrik. Kalau non parametrik juga ini sama ya. Kalau Bapak lihat di sini, clear drawing dulu ya. Untuk apa? Sig to tail-nya ini 0,00, baik yang Spearman rank maupun Kendall tahu. Dua-duanya ini 0,00 ya. Nah, cuma bedanya itu adalah kekuatan hubungannya. Kalau kekuatan hubungannya, kalau si apa yang pertama itu Kendall tahu ini kekuatan hubungannya 0,81, sedangkan si Spearman rank ini 0,916. Ini lebih kuat ya Spearman rank. Tetapi ya karena kita tidak menggunakan, ya ini boleh-boleh saja Anda menggunakan non parametrik gitu ya. Nah, karena tadi Bapak di awalnya untuk yang parametrik ya berarti yang persen gitu. Nah, kalaupun nanti mau pakai non parametrik ya berarti yang ini gitu yang diambil. Nah, berapa persen nanti sumbangannya? Nah, kalau sumbangannya berarti nanti ini tinggal dikuadratkan. Nanti itulah yang disebut dengan sumbangan ya, menyumbang berapa persen. Gitu ya. Nah, itu untuk correlation. Ini yang paling sederhana. Tapi sering ini dikaitkan dengan apa ya? Hasil-hasil penelitian gitu correlation ini, ya korelasi. Oke, itu ya untuk korelasi. Nah, kalau ada yang ingin tanyakan boleh silakan. Sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya. Setelah korelasi, kalau korelasi berganda ya ini tinggal nanti apa ya, tinggal di lebih dari satu variabel independen gitu ya. Nah, Bapak langsung ke regresi dulu aja ya, dari sini. Nah, ke regresi, karena di bagian regresi ini yang nanti apa ya, banyak sekali ya banyak sekali aturannya nanti. Ya, kita mulai dari regresi linear. Nah, kalau tadi korelasi, tujuannya itu adalah untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kuat hubungannya ya antara variabel A dan variabel B. Nah, kalau regresi, tujuannya itu adalah untuk memprediksi nilai-nilai tertentu berdasarkan data yang diperoleh masa lalu atau data yang diperoleh pada saat ini untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Nah, jadi beda antara korelasi dengan regresi. Kalau korelasi itu sekali lagi untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antar variabel, nah kalau regresi untuk memprediksi nilai tertentu berdasarkan data yang ada untuk apa ya, memprediksikan pengaruh ataupun suatu nilai baik antara variabel dependen ya maupun variabel independennya. Nah, itu baik secara simultan maupun secara parsial nantinya ya, bersama-sama atau masing-masing gitu.
Nah, ini yang disebut dengan regresi. Jadi regresi itu intinya memprediksi nilai tertentu berdasarkan data yang sudah diperoleh, baik data masa lalu ataupun data yang diperoleh pada saat ini, gitu. Nah, contohnya apa-apa? Nah, biasanya begini. Misalnya, kenapa dalam berita itu Anda sering mendengar Indonesia pada tahun sekian diprediksi perekonomiannya tumbuh sekian persen. Nah, itu kan. Nah, itu merupakan hasil analisis regresi, gitu. Jadi bukan berarti semata-mata berdasarkan eh, catatan reporter, gitu ya. Tetapi ini sudah ilmiah. Ilmiah itu ada datanya, kemudian nanti dicari pola ataupun hubungan regresinya, model regresinya. Baik setelah itu baru kita bisa menyimpulkan, oh pada tahun sekian Indonesia pertumbuhan ekonominya sekian persen, gitu. Atau bisa memprediksi nih, pada tahun 2045 Indonesia itu mencapai masa emasnya. Nah, kenapa dikatakan masa emas? Nah, itu kan ada datanya, gitu. Nah, data sebelumnya itu nanti diakumulatifkan. Nah, inilah yang disebut dengan regresi, gitu. Nah, sama seperti halnya korelasi. Regresi juga dibedakan menjadi dua jenis. Ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Ya, berganda itu nanti variabelnya lebih dari satu, gitu ya. Nah, kalau regresi linear sederhana, bentuk umumnya seperti ini. Ya, ini mungkin sudah familiar ya bagi anak matematik. Tapi kalau misalnya bukan anak matematik, ya ini agak sedikit kebingungan ya sebetulnya regresi linear itu seperti apa. Nah, biasanya bentuk umum linear atau yang disebut dengan bentuk linear itu gini. Y sama dengan A ditambah BX. Ya kan, gitu kan? 5 ditambah X. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk umum daripada linear. Nah, ini yang disebut dengan bentuk linear. Nah, regresi linear, berarti hal ini, model ini akan nanti digunakan untuk memprediksi, gitu ya, untuk memprediksi. Nah, kalau yang berganda, berarti nanti nilai X-nya itu lebih dari satu nih, si variabelnya. Bisa X1, bisa nanti ada X2, bisa nanti ada X3, sampai nanti Xn. Nah, ketika ini ada banyak, ya berarti nanti B-nya juga ada banyak. B1, B2, B3, sampai nanti B. Nah, itu yang disebut dengan berganda. Ya. Nah, ini mohon maaf salah nulis ya Bapak, ini harusnya, Bapak betulkan dulu. Yang B ini bukan konstanta, tapi ini merupakan koefisien. Kenapa Bapak nulisnya konstanta ini? Nah, ini koefisien ya. Nah, ini koefisien. Nah, kalau A ini betul konstanta, sedangkan B ini adalah koefisien. Nah, koefisiennya itu koefisien X ya, terutama ya. Nah, X-nya nanti tergantung apakah linear sederhana. Kalau linear sederhana berarti X-nya 1. Kalau misalkan linear berganda, lebih dari 1 untuk X. Nah, kita langsung ke kasus. Ya, contoh. Ya, ini kita hapus dulu. Oke, di sini. PT Corona yang bergerak dalam bidang penjualan barang elektronik pada tahun 2020 ingin mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja. Nah, ini pengaruh antara pengalaman kerja dengan tingkat penjualan barang. Kemudian diambil secara acak sebanyak 12 orang bagian penjualan sebagai sampel. Jadi bagian yang menjual barangnya itu diambil nih 12 orang secara acak sebagai sampel. Ya. Nah, dengan taraf signifikansi 5%. Nah, kemudian data hasil pengamatan yang 12 orang itu disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini ada nih, ada nilai X-nya, di sini ada nilai Y-nya. Ternyata pengalaman yang 1 tahun itu bisa menjual 40 unit, yang 4 tahun 80 unit, yang 3 tahun 73 unit, yang 4 tahun juga ada yang 75 unit, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, nanti di sini pertanyaannya,
bisa dibuatkah model regresi yang di sini? Nah, pertanyaannya biasa begini. Ya, ini belum ada dulu ya. Nah, ini belum ada dulu. Oh, pindahkan dulu ke atas. Oke, nah pertanyaannya itu biasanya begini, kalau regresi itu. Pertama, buatlah pasangan hipotesis seperti biasa. Ya, berapa besar hubungan korelasi antara variabel X dan variabel Y? Berarti nanti tadi lihat dari tabel correlation ya. Kemudian buatlah persamaan regresinya. Nah, nanti lihat dari tabel koefisien nanti di sini. Buat persamaan regresinya itu yang ini, yang pakai model ini, yang Y tambah A tambah BX gitu ya. Nah, itu kan model regresi kan. Nah, jadi nanti kita buat model regresi. Nah, kemudian yang D, apakah model regresi yang tadi dibuat itu bisa digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja? Nah, berarti nanti ini dibuat hipotesis. Ya. Yang kedua, ujilah apakah ada pengaruh secara signifikan antara pengalaman kerja dengan tingkat penjualan produk. Nah, kemudian biasanya kalau regresi itu ada pertanyaan seperti poin F nih. Apabila dari data tersebut diperoleh lama pengalaman kerjanya selama 10 tahun, berapakah banyak tingkat penjualan atau unit yang dijual? Nah, misalnya begini, ini kalau misalnya tadi kan ada 3, 4, 1, 2. Nah, kalau di sini 10 tahun, nah berapa di sininya? Nah, ini tanda tanya kan. Kenapa tanda tanya? Ya, ini masih fluktuatif. Ini nggak tahu nih berapa apa si nilai ini ya. Nah, ini sorry. Jadi ini masih tanda tanya. Kalau misalnya ini 10 tahun, berapa ini? Nah, ini yang sebut dengan memprediksi gitu ya. Memprediksi dari data-data yang sudah ada. Oke, kita langsung jawab satu persatu. Buatlah pasangan hipotesis. Nah, karena di sini yang diujinya itu hanya ada dua, kenapa buat dikatakan dua? Karena untuk poin D dan E ini ada hipotesisnya. Apakah model regresi dapat digunakan? Berarti nanti hipotesisnya H0, model regresi linear sederhana tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan barang yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Gitu ya. Sedangkan yang kedua, yaitu karena di sini poin pertanyaannya itu adalah ujilah apakah ada pengaruh signifikan. Nah, berarti di sini H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengalaman kerja dengan tingkat penjualan produk. Nah, untuk hal alternatifnya kita tinggal boleh menulis kebalikannya. Kalau tadi H0-nya untuk yang hipotesis pertama itu adalah tidak dapat digunakan, maka untuk yang hal alternatifnya model regresi linear sederhana dapat digunakan dalam memprediksi tingkat penjualan barang. Nah, sedangkan untuk yang keduanya terdapat pengaruh signifikan, begitu ya. Nah, itu untuk pasangan hipotesis. Oke, berarti ini poin nomor A, jawabannya sudah ada. Tinggal nanti kita menguji apakah betul di sini modelnya bisa digunakan atau tidak. Kemudian apakah betul pengaruhnya ini signifikan atau tidak dari pengalaman kerja terhadap tingkat penjualan. Nah, kita nanti akan uji ini poin D dan poin E, gitu ya. Nah, untuk poin B dan C nanti kita bisa lihat dari tabel. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke SPSS, ya. Nah, jadi kita buat dulu SPSS-nya berdasarkan apa? Berdasarkan data yang barusan. Oke. Nah, silakan kalau mau yang ikut coba boleh ya. Oke, nanti datanya seperti ini ya. Oke, sebentar. Kok jadi susah ini? Data nomor berapa ini? 3 ya. Mana data nomor 3? Oke, ini yang tampil apa nih di Anda? Ya, SPSS Bapak. SPSS saja ya. Oke, nah coba silakan dibuat dulu ya.
yang data tadi. Berarti kan ke variable view-nya dulu ya. Ke variable view. Nah, di sini ada PK. PK itu pengalaman kerja. Nah, di sini ya pengalaman kerja. Kemudian TP. TP itu tingkat penjualan produk. Di sini ada scale dua-duanya. Nah, kemudian nanti sini langsung. Tinggal copy paste ya, data yang tadi dari Excel kita pastekan di sini. Oke, silakan Bapak tunggu dulu bagian ini. Oke, kita lanjut ya, kalau sudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, caranya, ada yang masih ingat bagaimana untuk analisis regression? Pilih ke menu Analyze, silakan. Kemudian pilih di sini ada yang disebut dengan regression. Ya, nah di sini ada linear. Nah, kita pilih yang linear. Pilih linear. Kemudian masukkan variabel dependent pada tingkat penjualan, sedangkan pengalaman kerja pada bagian block one of one. Ya, metodenya pastikan enter. Untuk statistiknya kita gunakan R-square chain dan juga descriptive statistik. Nah, ini tinggal 3 ya. Kita checklist. Kemudian pilih continue. Untuk plotnya ini nggak usah. Untuk optionnya ini juga udah nggak usah. Stylenya juga sama. Nah, berarti tinggal di OK. Nah, tinggal OK ya. Tinggal OK. Nah, nanti kita lihat di output. Nah, di output nanti tabelnya itu berbentuk seperti ini. Nah, ada banyak tabel ya. Oke. Bisa dilihat untuk outputnya. Ada ya. Nah, di sini ada tabel namanya descriptive statistik, di mana tabel ini berisi rata-rata dari tingkat penjualan, pengalaman kerja, standar deviasi, dan juga banyaknya data. Kemudian correlation ini untuk melihat seberapa kuat pengaruhnya atau seberapa kuat hubungannya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang model summary, nah ini ada CF chain.
eh, good of it. Nah, ini untuk menjawab apakah model eh, model apa? Model persamaan linear itu atau model regresi linear itu dapat digunakan atau tidak. Nah, itu nanti di sini ya dijawabnya. Nah, nanti seberapa besar pengaruhnya ada R square ya. Nah, untuk berapa besar sumbangannya yaitu 0,883. Kemudian nanti di sini ada model ANOVA. Model ANOVA juga ini eh, dapat menjawab apakah model regresi yang digunakan ini layak untuk digunakan atau tidak dengan melihat nilai signifikansinya nanti di sini bisa juga. Kemudian nanti nilai tabel koefisien. Nah, ini untuk membuat persamaan regresi linear ya, gitu ya. Oke, kita satu-satu ya, kita akan bahas. Seperti biasa, Bapak bagi dua dulu ya untuk tampilannya supaya nanti gampang melihatnya. Oke, eh, coba yang ditampilkan Bapak saat ini apa? SPSS sama yang di Excel, Pak. Nah, di Excel ya. Oke, kita bahas satu-satu nih sekarang. Pertanyaan yang ke B ya, nomor B. Berapa besar hubungan korelasi antara variabel X dan Y? Nah, berarti untuk menjawab berapa besar itu bisa dilihat di tabel correlation. Nah, di sini X di bagian sebelah sini ya. Nah, tabel correlation. Yang mana, Pak? Nah, yang seberapa besar itu hubungannya ini, yaitu yang 0,945. Ini juga sama 0,945. Artinya di sini hubungannya sangat kuat, hampir mendekati satu apalagi ini ya dibanding yang tadi. Jadi berapa besar hubungan korelasi antara parabol X dan Y yaitu sekitar 0,945. Artinya di sini koefisien correlation ya ini sangatlah kuat. Ya, ada pengaruh atau ada hubungan antara tingkat penjualan dengan pengalaman kerja. Bisa jadi pengalaman kerja mempengaruhi tingkat penjualan, begitu. Bisa jadi ya. Nah, kemudian buatlah persamaan regresinya. Nah, kalau persamaan regresi, Anda ngambilnya dari tabel koefisien. Nah, di bagian bawah sebelah sini. Nah, ada koefisien. Nah, tabel ini digunakan khusus untuk membuat persamaan regresi. Yang mana Pak persamaan regresinya itu? Nah, persamaan regresinya itu adalah yang ini. Ini sebagai konstanta. Nah, ini ya. Nah, ini makanya bacaannya itu konstan. Nah, ini konstanta. Sedangkan ini sebagai koefisien X atau yang disebut dengan kalau tadi itu B-nya. Nah, ini B-nya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita tuliskan Y sama dengan A ditambah BX tambah BX, ini persamaan regresi yang ini sederhana, maka yang A-nya itu adalah yang konstanta. Jadi berapa di sini konstantanya? 40,932 ditambah BX. Nah, B-nya berapa? 9,27X. Nah, jadi nanti di sini tuliskan 9,27X. Nah, gitu ya. Nah, jadi persamaan regresinya adalah ini. Nah, persamaan regresinya adalah ini. 40,932 ditambah dengan 9,27X. Gitu ya.
Nah, berarti poin C sudah terjawab. Begitu. Ya. Nah, jadi poin C-nya Bapak tuliskan dulu ya untuk poin C. Kenapa di close? Kembali lagi, kembali lagi. Di close. Oh, tadi. Sorry. Masa sih? Nah, bahasa screen-nya masih 2 layar nggak? Masih 2 layar ya. Oke, tadi itu untuk Bapak tuh mau menuliskan ya persamaan regresinya. Nah, jadi persamaan regresinya itu ini kan. Nah, itu yang ini itu belum ada 10-nya ya, masih X ya. Nah, jadi nanti di sini masih X ya. Nah, gini. Dari apa? Dari tabel. Nah, jadi persamaan regresi itu Y sama dengan 40,93 itu dari sini ya. Nah, ini dari sini. Kita tuliskan ke sini. Sedangkan yang 9,27 itu kita simpan di sini. Gitu. Ya. Nah, ini tinggal di belakang tambah ML X. Jadi Y-nya itu sama dengan 40,93 ditambah 9,27 X. Nah, sekarang apakah model regresi itu dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh apa pengalaman kerja? Nah, di sini kita bisa melihat dari tabel ANOVA ya. Nah, di sini bisa kita lihat tabel ANOVA. Oke, ini kita hapus lagi. Nah, tabel ANOVA itu yang di atasnya. Nah, di sini ini tabel ANOVA. Nah, kita lihat nilai signifikansinya. Ini bisa kita lihat dari sini, atau bisa juga kita lihat dari model summary. Nah, model summary juga ini sama, dua-duanya adalah 0,0. Nah, ini boleh dilihat dari sini, boleh dilihat dari sini. Gitu. Nah, karena di sini 0,00 artinya nilai signifikan, maka nah tadi kriterianya kalau kurang dari 0,0 maka H0 ditolak. Nah, karena di sini adalah kurang dari 0,05, ya berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti apa? Model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi, gitu kan? Memprediksi tingkat penjualan barang yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Nah, berarti ini sudah terjawab nih yang D. Yang D itu adalah ini jawabannya. Nah, kemudian yang E, apakah ada pengaruh signifikan antara pengalaman kerja dengan tingkat penjualan? Nah, kalau misalnya berbicara itu, kita lihat. Nah, ini juga nanti boleh dilihat dari sini. Ini juga sama 0,00. Di sini juga sama 0,00 ya di regression. Nah, ini kalau di sini regression boleh dilihat dari variabel dependent maupun pengalaman kerja. Nah, jadi nanti model regresi boleh dilihat di bagian ANOVA. Untuk yang pengaruh ini boleh dilihat dari SIG-F change. Ini juga sama 0,00. Artinya terdapat pengaruh signifikan di antara pengalaman kerja dan juga tingkat penjualan. Ini dua-duanya sama. Ya. Nah, kemudian yang nomor F, apabila dari data tersebut diperoleh data pengalaman kerja selama 10 tahun, berapa total atau berapa banyaknya
penjualan yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya nanti di sini pengalamannya ada yang 10 tahun, maka nanti diprediksikan berapa penjualan yang bisa dilakukan. Nah, kita perlu nih pakai rumus sekarang. Nah, kalau pakai rumusnya yang mana? Ya, kita masukkan nih model regresi ini. Nah, model regresi ini kita masukkan. Ya, oke, kita coba ganti X-nya jadi 10. Ini kan X-nya 4 gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak percaya, kalau misalnya di sini 4, ya ini kita bisa cek aja dulu ya. Nah, jadi nanti gini, sama dengan di sini 40,93 ditambah dalam kurung dulu ya, karena ini nanti yang dikalikan dulu. 9,27 dikali 10. 10 itu yang mana? Karena di sini dalam soalnya itu apabila diperoleh data 10 tahun, berarti nanti ini dikalikan dengan 10. Berarti nanti hasilnya adalah eng. Nah, hasilnya adalah 133 unit gitu, yang bisa dihasilkan. Nah, kalau 4, benar nggak? 4 itu tadi, kalau 4 itu ranknya antara sekitar 75 sampai dengan 80. Nah, kita coba cek betul nggak? Nah, berarti di sini 78. Nah, berarti kan betul ya, kalau misalnya yang 4 tahun ini, ya rata-rata kalau misalkan kita rata-rata kan yang ada 4-nya di sini 80, 85 dengan 75, maka nanti rata-ratanya akan 78,01. Nah, karena di sini tadi di soalnya itu yang diminta adalah yang 10 tahun, ya berarti nanti 133 atau 134 unit penjualan yang bisa diperoleh apabila pengalaman kerjanya 10 tahun. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, jadi nanti kebanyakan soal-soal regresi ini poin A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, boleh nanti dicatat dulu ya. Karena ini akan apa ya? Akan banyak lah, akan sering ini ya ditanyakan dalam model regresi. Bisa nanti ada di UAS ya, karena satu soal akan ada regresi. Ya, oke, gitu ya. Oke, sampai sini dulu silakan. Mau ada yang ditanyakan untuk regresi? Oke, kalau tidak, Bapak lanjut ke Manova. Manova dulu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut ke Manova. Kalau begitu. Nah, Manova itu perluasan ya, perluasan dari ANOVA. Nah, jadi kalau misalnya Bapak tulisan begini, ini berikan dulu gambaran dulu ya. Gambaran dulu di apa ya? Whiteboard. Nah, sini. Oke, apakah sudah tampak whiteboardnya? Sudah tampak? Masih loading Pak di saya. Oh, masih loading ya. Eh, di yang lain masih loading juga? Sudah, Loading ya? ada Bapak. Sudah ada? Sekarang sudah Bapak. Oh, sekarang sudah ada. Oh ya, mungkin ini jaringannya. Oke, tunggu dulu aja. Oke, kalau belum ada, nanti boleh diulang gitu ya. Kalau data di Bapak di sini ada 53 orang. Nah, yang baru ke share itu baru 49. Artinya ada 4 orang yang belum bisa membaca whiteboard Bapak.
Oke, sudah semua sekarang? Oke, Bapak tanya dulu nih sekarang sambil menunggu ya. Kemarin sudah berbicara tentang ANOVA, ya kan? ANOVA itu apa? Nih, ANOVA. Bisa nanti ujian ANOVA. Nah, ANOVA itu apa? Atau singkatannya dulu lah. ANOVA itu apa? Analisis of variance, Pak. Betul, analisis of varian. Oke, masih tampil nggak whiteboardnya? Masih, Bapak. Masih, Bapak. Masih. Oh, ini di bawah berarti yang gangguan. ANOVA itu analisis of varian. Analisis of varian. Oke, kalau ANOVA itu kalau bagaimana kondisinya itu dilakukan? Kalau bagaimana? ANOVA itu digunakan apabila apa? Untuk apa? Untuk membandingkan Perbedaan antara ah, dua kelompok atau lebih. perbedaan rata-rata kelompok kelompok apa? Variabel X atau variabel Y? Variabel X. Nah, variabel X-nya. Jadi variabel X-nya itu kan lebih dari dua kan? Kalau varian ya. Nah, jadi varian itu lebih dari dua. Ya, mungkin Bapak jangan pakai whiteboard deh. Ya, ya Bapak cancel aja. Karena ini memakan space lumayan katanya. Oke, Bapak close aja dulu. Stop. Oke. Oke, di sini aja ya. Oke, nanti Bapak buka ini aja. Buka Excel kosong. Bentar. Sebenarnya kalau pakai Excel lebih hemat. Oke, nah Bapak ulangi ya. Nah, cuma gak enakan dina pensiunnya. Ini nggak apa-apa lah. Nah, di sini ANOVA. Ayah ANOVA, ayah MANOVA. Nah, sini ayah MANOVA. Oh, jangan itu. Sama itu aja. Nah, di sini ada MANOVA. Kalau MANOVA apa? MANOVA itu. Kalau, kalau tadi ANOVA itu analisis of varian. Kalau MANOVA Multivariate analysis of variance, Pak. apa? Multivariate analysis of variance. Ya, betul. Multivariate analysis of varian.
Nah, kira-kira apa bedanya sih si ANOVA dengan MANOVA ini? Nah, ini kan kalau misalnya ANOVA ya, nah ini ANOVA. ANOVA itu kan nanti ada dua jalur atau apa yang sebutnya itu kemarin itu one way, two way gitu ya. Two way ANOVA, one way ANOVA. Nah, ANOVA itu pasti variabel X-nya itu ada lebih dari satu. Ini X2, ini X3 gitu ya. Nah, sampai nanti di sini XN terhadap apa? Terhadap Y. Nah, ini terhadap Y. Nah, Y-nya itu satu. Y saja. Misalnya begini. Kita mau melihat kemampuan berpikir kritis matematis seseorang. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis? Misalnya self-esteem-nya, gitu ya. Misalnya self-confidence-nya, variabel yang kedua. Misalnya intensitas belajarnya, variabel yang ketiga. Jadi self-esteem, self-confidence, kemudian intensitas belajar itu mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, itu pakai ANOVA. Gitu. Ya. Nah, nanti mana yang berbeda signifikannya? Apakah dijauh dari self-esteem-nya? Apakah ditinjau dari apa self confidence-nya ataukah dari intensitas belajarnya. Nah, karena ada tiga perlakuan yang berbeda begitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan ANOVA. Jadi ANOVA itu ketika melihat variabel ya ini nanti X1, X2, X3-nya itu macam-macam ya. Atau misalnya beginilah, katakanlah di sini kalau misalnya Bapak buat ya ada X1 menggunakan model PBL, X2 menggunakan model DL, X3 menggunakan model PJBL. Nah, kita mau melihat nih perbedaan ketiga model ini terhadap kemampuan berpikir kritisnya. Nah, berarti ini semuanya terhadap Y, di mana Y-nya itu adalah berpikir kritis. X2 terhadap Y, X1 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, itu ya. Nah, ini kalau misalnya dibuat grafiknya seperti ini, dibuat apa gambarannya seperti ini. Gitu. Nah, tapi kalau si MANOVA, nah MANOVA itu beda ya. MANOVA itu misalnya begini. Ini Bapak slash dulu ya. Ini slash dulu sini. Nah, ini MANOVA. MANOVA itu selain dia X1 model pembelajarannya dibedakan, ada X2, kemudian ada X3 ya. Ada X4 katakanlah. Nah, yang diukurnya juga ini beda-beda. Jadi yang diukurnya itu tidak hanya iya saja, bisa saja ini ada dua jenis. Yang penting ini lebih dari satu ya. Nah, misalnya ada dua nih. X1 terhadap misalnya ya, ini model CAI ya, ini model SAFI misalnya, ini PBL misalnya ya, ini DL misalnya. Modelnya ada tiga nih. Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dari model ini kita lihat pengaruhnya terhadap apa? Terhadap satu misalnya kemampuan computational thinking-nya. Besar. Yang kedua, ini dilihat juga kemampuan yang lain, misalnya visual spatial intelligence-nya atau PSI-nya. Jadi setiap variabel ini dilihat CT dan juga VSI-nya. Ya, visual spatial intelligence. Ini juga sama. CT sama VSI. Nah, artinya kita bisa simpulkan dari grafik ini bahwa MANOVA merupakan perluasan dari ANOVA di mana variabel Y-nya itu lebih dari satu. Nah, itu baru kita menggunakan
MANOVA. Jadi kalau misalnya begini, judul judul penelitiannya, perbandingan model PBL, DL, PJBL terhadap kemampuan visual spasial intelijen dan computational thinking matematik peserta didik. Nah, itu pakai MANOVA. Sudah jelas. Karena apa? Variabel terikatnya ada lebih dari satu. Gitu. Atau misalnya penggunaan model STEM berbasis A dengan STEM berbasis B terhadap misalnya self-esteem, self-confidence, dan kecemasan matematis siswa. Nah, itu juga sama. Pasti menggunakan MANOVA. Karena variabel terikatnya lebih dari satu. Itu. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu untuk MANOVA. Ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti saudara bisa membedakan dulu nih antara ANOVA dengan MANOVA. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sininya itu, si variabel X-nya itu ada terhadap dua variabel terikat, yaitu Y1 dengan Y2. Nah, ini kalau MANOVA. Tapi kalau misalnya ANOVA, X1 dengan X2 ini berpengaruh atau kita bisa melihat perbedaan berdasarkan satu variabel Y sini. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, jadi antara MANOVA dengan ANOVA itu berbeda. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Bisa ya? Oke, kalau bisa, sekarang Bapak berikan contoh kasusnya. Contoh kasusnya. Oke, sebentar. Bapak sharekan dulu. Oke, ini ya. Oke, sudah tampil? Sudah Belum. tampil belum? Oke, apakah sudah tampak kasusnya? Sudah, Bapak. Udah. Nah, ini boleh di screenshot dulu ya untuk kasusnya. Nah, Bapak bacakan contohnya. Seorang guru matematika SMP Harapan Indonesia ingin meneliti pengaruh penggunaan model CAI, DL, Discovery Learning, Somatic Auditory Visual Intellectual atau yang disebut dengan SAVI, dan Computer Based Learning CBL terhadap kemampuan spasial siswanya yang dilihat dari aspek mental rotation dan spatial visualization. Nah, berarti ini variabel Y-nya dua, yaitu dilihat dari mental rotation dan visual spasial, gitu ya. Nah, kemudian guru tersebut memilih subjek penelitian dengan menggunakan teknik cluster random sampling, yang artinya tidak ada kelas unggulan diasumsikannya, ya. Dan terpilihlah 4 kelas. Kelas pertama adalah 8A, diberikan perlakuan dengan model pembelajaran CAI. Kelas kedua adalah 8D, diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran DL. Kelas ketiga, kelas 8C, diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran SAVI. Dan kelas keempat, yaitu 8F, diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran CBL. Nah, setelah beberapa minggu dilaksanakan pembelajaran, pada akhir pertemuan materi geometri, guru memberikan tes kemampuan spasial
yang terdiri dari dua jenis tes, yaitu mental rotation dan spatial visualization. Hasil tes belajar tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, tabelnya itu yang Bapak sharekan di file Excel yang tadi, ya. Nah, di sini kemampuan spasialnya itu terlihat dari dua tes, yaitu mental rotation sama spatial visualization. Nah, di sini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas B, kelas D, kelas C, dan juga kelas F, ya. Nah, semuanya totalnya kalau tidak salah ada 101 orang atau 100 siswa. Gitu. Nah, berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Computer Assisted Instruction atau Discovery Learning dan juga Somatic Auditive Visual serta Computer Based Learning terhadap kemampuan spasial siswanya dilihat dari aspek mental rotation dan spatial visualization pada materi geometri. Oleh karena itu dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan kemampuan mental rotation dan spatial visualization siswa pada materi geometri ditinjau dari penggunaan model pembelajaran CAI, Discovery Learning, Somatic Auditory Visual Intellectual, dan Computer Based Learning. Nah, itu pertanyaannya itu. Maka dibuatlah hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah tadi. Yang pertama atau H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan rata secara signifikan kemampuan mental rotation dan spatial visualization siswa pada materi geometri ditinjau dari penggunaan model CAI, DL, SAVI, dan CBL. H1-nya terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan kemampuan mental rotation, spatial visualization, siswa pada materi geometri ditinjau dari penggunaan model CAI, Discovery, SAVI, dan CBL. Sudah paham sampai di sini? Rumusan masalahnya sama hipotesisnya? Kalau sudah, artinya kita mau menguji apakah ada perbedaan rata-rata secara signifikan, rata-rata kemampuan mental rotation dan spasial visual bagi siswa yang menggunakan model pembelajaran CAI, DL, SAVI, dan juga CBL. Nah, itu contoh untuk ANOVA. Gitu ya. Kita coba sekarang masukkan data-data ini ke program SPSS. Ya, kita coba masukkan dulu. Silakan dibuka data new sheet-nya. Kalau yang masih bingung, Bapak coba perlihatkan tayangan untuk yang ininya dulu. Nah, di sini ada kelas, kemudian di sini ada MR itu mental rotation, ya. Dan di sini VS visual visualization ya, visualization spasial. Ini terbalik nih, harusnya spatial visualization, berarti di sini SP, bukan PS. SP. Nah, untuk kelas, di sini ada 4 perlakuan ya. Nah, jadi nanti dalam kelasnya dibuatlah valuable. 1, 8A underscore CAI,
2, 8D underscore DL, 3, 8C underscore Safi, 4, 8F underscore CBL. Silakan dibuat dulu itu. Kalau sudah kasih tahu ya, nanti Bapak lanjutkan. Oke, sudah sampai sini? Ya, nah untuk kompastenya, lihat di yang kodenya kode 1, 2, 3, 4 ya. Baru nanti visual spasial sama meta rotationnya. Silakan dulu. Oke, sudah? Gimana? Yang lain sudah sampai sini?